Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu tentang harta yang mulia. Puji Tuhan, kita membaca 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah makhluk rohani yang berada di dalam tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita ini berasal dari tanah liat dan akan kembali menjadi tanah liat jika kita meninggal dunia. Puji nama Tuhan. Tetapi haleluya, Tuhan memberikan kepada kita sesungguhnya kekuatan yang berlimpah-limpah dalam menghadapi segala macam problem dunia ini. Puji nama Tuhan. Dan pemberian kekuatan yang berlimpah-limpah itu dari harta yang mulia. Di sini Rasul Paulus tidak bicara soal harta jasmani seperti emas dan perak, tetapi harta surgawi yang kekal, yang hidup, yaitu firman-Nya yang heran. Puji nama Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita kehilangan firman. Kita harus bertambah-tambah dalam firman. Kita harus bertambah-tambah sukacita kita, pengalaman-pengalaman kita yang indah di dalam firman-Nya yang hidup. Firman Allah menjadi hidup kalau dihidupkan oleh Roh Kudus, maka kita harus dimeteraikan dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dan hadapi semua problem, semua persoalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan harta yang mulia, harta yang kekal. Itulah firman Allah yang sudah ada di dalam hati kita. Puji nama Tuhan. Sebab itu hati kita harus menjadi tanah yang baik untuk firman Allah. Singkirkan semua semak duri, batu-batu di tanah hati kita. Singkirkan, haleluya, hati yang keras, yang simpang siur seperti jalan itu, supaya benih firman Allah mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kita dan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat. Dan buah-buah itu merupakan satu kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam kita menghadapi segala macam persoalan, segala macam problem. Apakah itu problem keluarga, apakah itu ekonomi, apakah itu problem rohani, di mana kita menghadapi serangan-serangan roh dari kuasa kegelapan untuk meruntuhkan iman kita. Tetapi kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Kemudian ayat yang ke-8 mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Selalu ada way out, selalu ada solusinya. Karena Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Puji nama Tuhan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Habis akal, seharusnya putus asa, tetapi tidak putus asa. Karena kita selalu ada pengharapan yang hidup dan berharap kepada Tuhan, dan firman-Nya tidak pernah mengecewakan. Kami dianiaya, ya ayat 9, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Tapi Tuhan selalu beserta kita. Kalau firman-Nya selalu ada di hati kita, kita senantiasa mengikuti perkembangan firman Tuhan, kita menghargai, kita mengindahkan firman-Nya, maka Tuhan juga mengindahkan kita. Tuhan akan selalu beserta kita, sebab Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Pada awal pertama adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu selalu bersama-sama dengan Allah. Puji nama Tuhan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita dibanting, haleluya, tetapi kita selalu bangkit karena firman-Nya itu memberikan kuasa kebangkitan dalam hidup kita ini. Puji nama Tuhan. Maka kita akan senantiasa bangkit dari segala macam keterpurukan kita. Haleluya. Dan
kebangkitan kita itu adalah kebangkitan Kristus, karena firman-Nya yang ada di dalam diri kita itulah Kristus yang tinggal dalam diri kita. Puji nama Tuhan, sebab itu ikuti terus perkembangan firman Allah. Jangan sampai kita ini meninggalkan firman. Meninggalkan firman berarti saudara akan mengalami kebinasaan. Bukan saja di dunia ini saudara akan mengalami tekanan-tekanan yang hebat dan tidak berdaya, tetapi akan mengalami kebinasaan kekal jika kita meninggalkan dunia ini. Ya, kita hidup yang kekal atau kebinasaan yang kekal itu terletak pada pilihan kita sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa firman Allah yang hidup, yang diurapi Roh Kudus adalah harta yang mulia dari surga yang Tuhan karuniakan untuk tinggal di dalam bejana yang dari tanah liat ini, sehingga kami walaupun memiliki tubuh yang dari tanah liat, yang fana, yang penuh kelemahan, tetapi kami memiliki satu kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Dan kami selalu muncul sebagai pemenang-pemenang karena firman-Nya, karena Kristus tinggal di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Dan kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu memberkati.